Untuk RSZA dari Aceh. Rumah Sakit Umum Daerah Haji Abdul Muluk, Lampung, apakah sudah hadir? Siap hadir. Oke, terima kasih, Dok. Ya, RSUD Tarakan, Jakarta, apakah sudah hadir? Sudah hadir, Bu. Hadir, Bu. Sudah hadir dengan Bu Mening Tias. Siap, makasih, Bu Ya. Dir. RSUD Profesor Dr. Margono Soekarjo, sudah hadir? Sudah hadir, Ibu. Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Mawardi Surakarta, apakah sudah hadir? Jadi bisa ngomongin dia, kita sama Mawardi Surakarta, apakah sudah hadir? Saiful Anwar Malang? Saiful Anwar Malang? Saiful Anwar Malang belum ya? RSUD Sutomo, apakah sudah hadir? Sutomo? Mas Prim, teman-teman tolong dihubungi untuk Jawa Timur. Ini belum ada yang bergabung. Saiful Anwar, Sutomo belum hadir. RSUD Provinsi NTB, apakah sudah hadir? Sudarso, RSUD Sudarso, Pontianak. Ulin tadi sudah ya, sudah hadir. Panujoso, untuk Kanujoso, apakah sudah hadir Kanujoso? Abdul Wahab Sahrani, sudah hadir, Bu. oke. RSUD Haji Medan, Sudah hadir, Bu. Hadir. baik, makasih. RSUD Muhammad Nasir, Hadir, Bu. kasih dok. Ahmad Muhtar, Sudah berarti. terima kasih Dokter Vera. RSUD Profesor Haji Muhammad Yamin, apakah Hadir, Bu. sudah hadir? Hadir, Bu. Udah. Terima kasih. Arifina Ahmad, Hadir, Bu. belum? Hadir. Hadir. Ya. Raden Matahir Jambi, Hadir, Bu. kasih. Siti Hadir. Fatimah, Siti Siti Fatimah hadir. M. Yunus Bengkulu, belum ya? Insinyur Soekarno, Babel, saya panggil cepet ya. Ahmad Hadir, Tabib, Bu. oke makasih. Ahmad Tabib, belum. Pasar Minggu sudah hadir. Hadir, Bu. Hadir. Budi Asih, Pasar Rebo, Cengkareng, Koja dari DKI Hadir. 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 Hadir, Bu Diasi, Bu Diako. Oke, makasih. RSUD Tarakan Jakarta hadir, Bu. Ya, RSUD Pasar Minggu hadir, Bu. Al Ihsan, Jawa Barat, hadir. M. Nasir Solo hadir, Bu. Sudono Madiun, Adiatma, Adiatma hadir, Bu Wiratih. oke Sudono. RSUD Sudono, RSUD Haji Provinsi Jawa Timur, Hadir, Bu. oke. Pusada, belum ya. RSUD Banten, Bali Mandara,
Dari Jawa Tengah, apakah sudah hadir rumah sakit-rumah sakitnya? Dokter Hayata hadir, Bu. Oke. Dari daerah istimewa Yogyakarta, provinsinya sudah hadir? Oh, belum ada rumah sakit provinsi ya? Kita lanjut ke vertikal ya. Ada Malik, apakah sudah hadir? Karena Pak Dirjen ini udah mau hadir. Udah mulai kita buka bentar lagi. Ada Malik, apakah sudah hadir? RSUP ada Malik. M. Jamil, Padang. Sudah, Bu. Sudah hadir. M. Husen, Palembang, hadir. Hadir Mbak Rati. Makasih, Bu Dir. Fatmawati, apakah sudah hadir? Hadir Mbak Rati. Makasih, Dok. Persahabatan, apakah sudah hadir? Rumah Sakit Hasan Sadikin, apakah sudah hadir? SHS. Hadir, Bu. Suraji Tirtonegoro. Belum ya, Suraji ya. Dan Sadikin hadir, Bu. Siap, makasih. Suraji belum ya. Suraji Karyadi sudah hadir ya. Ya, dia. Suraji sudah. Oh, Suraji sudah ya. Karyadi sudah. Sarjito dari RSUP Dr. Sarjito. RSUP Surabaya. Dari Ngurah, apakah sudah hadir? Wirawan hadir, Bu Rati. Salah Oke, 3. Arwirawan. Siap. Ngurah belum ya? Ngurah belum. Kandau sudah hadir? Hadir, Bu, hadir. Hadir, Mbak. Makasih, Dok. RSWS Wahidin sudah hadir? Bu. Oh iya, tadi sudah dari pagi. Hadir, Bu. Hadir. Rumah Sakit Kemenkes Makassar, apakah sudah hadir? Persahabatan ya, Bu? Oh, Persahabatan hadir ya. Oh iya, Dokter Iya. Zahrani. Iya, udah hadir. Makasih, Makasih. Dok. M. Hatta Bukit Tinggi? Makassar saya langsung, Bu. Oh, siap, Dok. Marzuki Humadi hadir ya, Bu Rati. Ya, makasih, Bu Dir. Gunawan Partowidikdo sudah hadir? Rumah Sakit Paru? Protin Sulu, apakah sudah hadir? Hadir, Bu. Oh, siap. Aryo Wirawan tadi sudah hadir ya. Hadir, Bu Rati. Izin, Bu. Ratinsul hadir, Bu. Oke. Makasih, Dok. Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Mahar Marjono. Hadir. Siap. Baik, Bapak Ibu, sekarang Pak Dirjen sudah hadir di tengah-tengah kita. Dan izin Pak Dirjen, sekarang untuk saat ini kita sudah hadir 258 peserta. Kita mengundang seluruh direktur rumah sakit provinsi dan direktur rumah sakit vertikal. Izin Pak Dirjen, apakah bisa kita mulai ya Pak Dirjen? Ya, silakan. Mohon maaf, saya terlambat baru selesai jalan-jalan. Oke, silakan Bu. Selamat, Pak. Selamat pagi semua ya. Silakan Bu Rati. Selamat pagi, Pak Dirjen. Ya, pagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Direktur Waalaikumsalam Jenderal warahmatullahi wabarakatuh. Kesehatan Lanjutan. Yang terhormat Sekretaris Direktur Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan, yang terhormat Sekretaris Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan, yang terhormat Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi, Kepala Pusat Pembiayaan Kesehatan, seluruh direktur di Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan, seluruh Direktur Utama Rumah Sakit Vertikal Kemenkes, seluruh Direktur RSUD Provinsi yang kami undang pada pagi hari ini, seluruh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi yang kami undang pada pagi hari ini, yang terhormat
Ketua Arsada, Ketua Persi, Bapak Ibu hadirin sekalian, terima kasih sebelumnya kami ucapkan atas kehadiran Bapak Ibu dalam rangka sosialisasi simulasi klasifikasi layanan rumah sakit berbasis kompetensi. Dan pada hari ini untuk mengawali acara, kita sama-sama mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara selanjutnya, kami silakan kepada Bapak Direktur Jenderal Kesehatan Lanjutan, Bapak Dr. Azhar Jaya, SKM MARS, untuk memberikan arahan dan sambutan terkait acara pada pagi hari ini. Disilakan Pak Dirjen. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. salam sejahtera buat kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam sehat. Yang saya hormati seluruh pejabat atau pimpinan tinggi Pratama di lingkungan Kementerian Kesehatan yang hadir, seluruh kepala dinas kesehatan provinsi ataupun direktur di lingkungan Kementerian Kesehatan, direktur di RSUD milik provinsi, ketua Persi, ketua Arsada, dan seluruh hadirin yang mohon maaf yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang hadir di Zoom ini. Baik Bapak Ibu semua, pertama-tama kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena kita semua masih diberi kesehatan untuk bertemu lagi dan hadir walaupun secara daring pada pertemuan sosialisasi simulasi klasifikasi layanan rumah sakit berbasis kompetensi dalam keadaan sehat walafiat. Dan saya mohon maaf kepada Bapak Ibu semua karena mengganggu di waktu liburnya di hari Senin ini ya. Paling nggak lama, paling-paling hanya 1 jam saja, sekedar menggambarkan tentang bagaimana mapping kita terkait dengan kemampuan rumah sakit Bapak Ibu semua. Sebelum ini kami blast ke seluruh rumah sakit yang ada di seluruh Indonesia. Baik Bapak Ibu semua, seperti kita ketahui bersama bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 serta PP Nomor 28 Tahun 2024, khususnya pasal 820. Di sini menjelaskan bahwa rumah sakit ditetapkan klasifikasinya berdasarkan kemampuan pelayanannya. Jadi ke depan Bapak Ibu semua, nanti kita klasifikasinya bukan lagi rumah sakit klasifikasi A, B, C, D, dan E gitu ya. Tetapi klasifikasi kita adalah dasar, madya, utama, dan paripurna. Jadi sistem rujukan akan berubah total. Di samping itu juga sistem rujukan ini sekali lagi tidak berjenjang, tapi berdasarkan klasifikasi atau kompetensi pelayanan yang ada. Jadi kalau misalnya ada pasien menderita stroke gitu ya, maka dia nggak perlu lagi dirujuk ke rumah sakit tipe D, tipe C, tapi dia langsung bisa ke madya ataupun ke utama. Dan sekali lagi, rumah sakit, nah ini, rumah sakit paripurna, rumah sakit utama gitu ya, itu bisa mengerjakan klasifikasi dasar ataupun klasifikasi madya, tapi dibayarnya tetap madya dan dasar gitu loh. Ya, clear ya. Nah, jadi yang utama boleh, tapi kalau utama mau ngambil yang murah-murah sih boleh juga, nggak ada masalah gitu ya. Tapi sekali lagi, pembayarannya adalah sesuai kompetensinya. Jadi kompetensinya makin tinggi, berarti dia bisa mengerjakan semuanya. Ya, kalau kompetensinya terbatas, ya terbatas juga dia bisa pekerjaannya. Ya, jadi nanti kita akan merubah total daripada sistem rujukan. Dan ini juga nanti akan berpengaruh terhadap IDRG. Akan berpengaruh terhadap kelas rawat inap standar atau KRIS ya. Tapi karena hari ini kita akan mulai kompetensi, maka kita jangan lari-lari dulu, kita akan bahas terkait dengan kompetensi. Nah, Bapak Ibu semua, nanti mungkin saya nggak tahu Bu Ratih atau Pak Obrin sudah sehat belum nih? Pak Obrin baru operasi nih. Pak Sudah Obrin? join, Pak. Oh, sudah join. Oh ya. Di Semangat rumah Pak atau Obrin. di rumah Sudah, atau di sudah. rumah sakit persahabatan, Pak Obrin? Sudah bed rest di rumah dulu, Pak. Sudah, alhamdulillah sudah bed rumah. Ya, Pak Obrin baru operasi batu ginjal nih ya. Jadi Bapak Ibu semua ya, nanti mungkin akan ada paparan dari Pak Obrin ya. Sekarang kami nih sedang dalam taraf uji coba melakukan mapping rumah sakit Bapak Ibu semua yang ada di sini. Dan mapping ini kompetensinya tentu saja akan bergantung pada 3 hal. Yang pertama adalah SDM ya.
sumber daya manusianya, kedua sarprasnya, ketiga alkesnya. Ya, SDM kami integrasikan dengan SI SDMK yang ada di badan atau mohon maaf, ada di Ditjenakes, Ditjen SDM Kesehatan. Jadi semua SIP kami integrasikan. Kemudian kami gabung dengan Aspak yang dalam tanda kutip mempunyai informasi sarpras dan alkesnya Bapak Ibu semua. Jadi kalau Bapak Ibu tidak mengupdate Aspak, maka bisa saja Bapak Ibu semua rumah sakitnya tidak kompeten. Tidak kompeten itu artinya di bawah dasar. Jadi kalau tidak kompeten, tidak di bawah dasar, automatically nanti BPJS tidak bisa bayar. Kenapa? Karena Bapak Ibu tidak mempunyai standar yang diinginkan atau standar yang menjadi istilahnya pelayanan, rujukan pelayanan kita yang ada. Jadi tolong ya, kalau nanti hari ini belum sesuai ya, tolong nanti dibetulkan berdasarkan data bukti yang ada. Sekarang pertanyaannya banyak nih, saya juga ditanya sama DJSN sekarang, gimana kalau rumah sakitnya bohongin kita Pak Dirjen? Alatnya dibilang ada, alatnya dibilang tidak ada, ya alatnya seharusnya tidak ada, dibilang ada, kan gitu ya. Nah berarti kalau alatnya tidak ada, ibu bilang ada, kompetensi ibu nanti naik, tapi pas ibu melayani pasien ternyata tidak sanggup, maka Bapak Ibu semua di sini kena penalti. Ya. Jadi sekali lagi, kalau Bapak Ibu ya dalam tanda kutip direktur di sini mau menaikkan kelas padahal tidak sanggup ya, maka ketika melayani pasien yang berdasarkan klasifikasi kami seharusnya sanggup di situ, Bapak Ibu tidak sanggup kemudian dirujuk lagi ke tempat yang lain, maka kalau polanya ini sering terjadi, Bapak Ibu akan kami turunkan kelasnya. Bahkan bisa jadi istilahnya BPJS akan melakukan audit kemudian diturunkan pembayarannya. Ya, jadi kita minta di sini keterbukaan. Ya. Dan nanti Bapak Ibu kalau misalnya mappingnya hari ini belum pas, nanti ketika Bapak Ibu klik, ketika Bapak Ibu logging, Bapak Ibu tahu alat apa yang belum istilahnya yang belum dipunyai, atau jangan-jangan dokternya mana yang belum didaftarkan di SI SDMK dengan izin prakteknya. Dengan demikian, maka sistem ini akan memperbaiki tiga hal. Yang pertama adalah mengupdate seluruh SIP daripada dokter yang praktek. Kemudian kedua, mengupdate Aspak ya, dalam hal ini dua hal, yaitu sarana prasarana dan alkesnya. Ya. Jadi itu yang mau saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua. Dan hari ini saya mau berterima kasih karena rumah sakit Bapak Ibu semua kita jadikan sampel ya, kemudian kita akan melakukan mapping, dan nanti hari Jumat depan saya akan melakukan mapping ke 3.200 rumah sakit untuk pelayanan jantung. Ya, jadi kita baru hari ini mapping jantung. Ke depan kita akan mapping ditambah jantung tuh totalnya 24 kategori atau klaster penyakit Bapak Ibu semua. Jadi karena kita lagi membangun sistem, kita coba dulu jantung jalan dengan bagus, sistem kami sudah bisa mapping dengan baik, maka 24 penyakit ini, kategori penyakit ini akan kita mapping semua di rumah sakit Bapak Ibu semua. Jadi rumah sakit Bapak Ibu semua nanti akan ketahuan penyakit jantungnya kompetensinya apa, penyakit parunya kompetensinya apa, penyakit THT-nya kompetensinya apa, penyakit kulit kelaminnya kompetensinya apa. Jadi kita punya 24 kategori. 24 ya Pak Brin ya? 24 Ya. kelompok layanan, Pak. Ya, 24 kelompok layanan. Dan ini nanti akan terintegrasi dengan IDRG. Masing-masing layanannya apa saja, misal jantung ada berapa IDRG, nah itu nanti juga dihubungkan dengan istilahnya tarifnya, mana yang dasar, mana yang kompetensi madya, mana yang kompetensi utama, dan mana yang kompetensi rujukan. Saya rasa itu pengantar dari saya ya. Jadi sekali lagi
kita akan bergerak melakukan transformasi dari sistem pelayanan kita yang tadinya berdasarkan kelas, yang hanya lihat tempat tidurnya saja, maka ke depan kita akan memperbaiki rujukan kita menjadi sesuai dengan kompetensinya. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan ya. Mungkin nanti Pak Obrin bisa, atau saya nggak tahu Bu Ratih, mungkin kalau Pak Obrin masih sakit, bisa memaparkan apa saja yang dilihat, kemudian hasilnya seperti apa, kan gitu ya. Dan nanti kita coba contohkan 1 atau 2 rumah sakit ya. Kenapa kok dia kompetensinya langsung live, maksudnya langsung by system, kenapa kok dia kompetensinya di bawah atau mungkin belum masuk dasar pun belum sanggup gitu ya. Mungkin dia tadinya merasa sudah paripurna, ada beberapa rumah sakit kami yang seharusnya menurut kami paripurna. Tapi ternyata setelah kami mapping ternyata kompetensinya Madya. Rumah sakit Kemenkes yang saat ini rujukan A, ternyata setelah kami mapping, nih mohon maaf nih para dirut di sini, ternyata mappingnya hasilnya cuma Madya. Kenapa? Karena Anda semua tidak memperhatikan aspeknya, tidak mengupdate aspeknya. Jadi kompetensinya di bawah daripada seharusnya. Jadi kalau nanti kompetensinya sudah kompetensinya sudah diupdate, insya Allah nanti kita akan perbaiki. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan untuk mempersingkat waktu. Silakan Pak Obrin atau Bu Ratih kalau mau paparan. Baik, terima kasih Pak Dirjen atas arahan dan sambutan untuk kegiatan kita pada pagi hari ini. Izin kami akan menyampaikan terkait dengan klasifikasi layanan jantung dan kemudian hasil yang kita lakukan pada hari Sabtu, izin Pak Dirjen, yang kita melakukan simulasi sistem pada rumah sakit vertikal dan beberapa rumah sakit daerah provinsi yang kami tarik datanya pada hari Sabtu. Mbak Rati langsung slide 4 aja Mbak Rati. Oh baik Pak. Dari tim boleh langsung share screen Mas Adit, langsung slide 4 ya. Ini kan tadi sudah disampaikan Pak Dirjen ya, yang slide 4, bahwa ke depan kita mundur 1 slide. Slide 4. Mundur 1 slide, Mundur Mas Adit ke slide 1. Iya, ini Bapak Ibu bahwa ke depan kita mengelompokkan seluruh pelayanan itu ke dalam 24 kelompok layanan. Jadi 22.000 ICD itu, baik ICD-9 ataupun ICD-10, kita kelompokkan ke dalam 24 pelayanan. Ini sedang berproses semua, dan akan kita selesaikan di bulan ini juga. Contoh, jantung dan pembuluh darah. Kemudian kita klasifikasikan berdasarkan apa? Berdasarkan kebutuhan SDM, sarpras, dan alatnya. Ya, jadi untuk satu ICD dia butuh SDM apa, sarpras apa, alat apa. Kemudian setelah semua kita tuntaskan bersama dengan tim, dibantu juga dengan kolegium, dengan organisasi profesi dan perhimpunan, kita klasifikasikan layanan itu masuk di dasar, madya, utama, atau paripurna. Dan itu semua nanti kita lakukan untuk ke 24 kelompok layanan. Next slide. Karena nanti ke depan inilah yang akan kita pergunakan dalam sistem rujukan kita juga, Bapak Ibu. Jadi ke depan kita tidak lagi mengenal, next slide, slide-nya belum bergerak. Ke depan kita tidak lagi mengenal kelas D, kelas C, kelas B, kelas A, tetapi ke depan kita adalah rujukan berbasis kompetensi. Ya, jadi peserta atau pasien butuh kompetensi apa, itu bisa langsung diterjemahkan oleh sistem rujukannya, baik dari FKTP ke FKTL maupun antar FKTL. Jadi ke depannya semua rumah sakit akan kita berikan labeling di rumah sakit online nanti untuk layanan jantungnya kompetensinya apa, apakah di dasar, madya, utama, atau paripurna, kemudian layanan uronepro, layanan 6 Hz, layanan 5 Hz, layanan 10 Hz, layanan 20 Hz, layanan 30 Hz, layanan 40 Hz, layanan 50 Hz, layanan 60 Hz, layanan 70 Hz, layanan 80 Hz, layanan 90 Hz, layanan 120 Hz, layanan 220 Hz, layanan 180 Hz, layanan 240 Hz, layanan 180 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 Hz, layanan
paru dan pernapasan, layanan neonatus, kemudian untuk kasus-kasus keracunan, dan seterusnya. Sehingga sistem nanti akan membaca sedemikian rupa, sehingga peserta akan mendapatkan layanan sesuai dengan kebutuhannya yang terdekat dengan domisili atau lokasi yang bersangkutan saat itu. Kalau tidak terbuka yang terdekat tidak ada atau penuh, kita lanjutkan ke regional, ke provinsi, nasional, dan seterusnya. Sistem rujukan ini betul-betul berdasarkan kemampuan layanan, karena ini sudah diatur dalam Permenkes 16 2024 tentang sistem rujukan perorangan kita. Apa yang dimaksud dengan kompetensi dasar, madya, dan utama, dan paripurna? Next slide. Nah, kalau kompetensi dasar itu menuntaskan kasus yang bisa oleh spesialis. Kemudian kalau di madya kita berharap adalah kasus-kasusnya oleh tenaga medis spesialis dengan kompetensi tambahan. Kemudian di utama kita berharap itu adalah tenaga medis subspesialis dan atau tenaga medis spesialis dengan kompetensi tambahan. Kemudian kalau di paripurna, tentu kita berharap semua tenaga medisnya adalah tenaga medis subspesialis. Ini slide-nya kok nggak jalan-jalan ya Mbak Rati? Iya, sebentar Pak. Bisa slide-nya Iya, delay. Ya. Oke, nah kita masuk ke slide 9 saja di halaman saya, di mana mapping pelayanan berdasarkan ID 9 dan ID 10, ICD 9 dan ICD 10. Ya, jadi Bapak Ibu dari 918 ICD di kelompok layanan jantung, next slide, itu 255-nya ada di kelompok dasar. Kemudian 263 di utama dan 25 di paripurna. Klasifikasi layanan ini kita sudah bahas, baik tim kita maupun dari RSJPD Jantung Harapan kita, Kolegium Jantung, Bedah, BTKP, penyakit dalam, kemudian PABDI, IDAI, PABI, dan lain-lain. Inilah yang kita hasilkan, bahwa dari 918 itu kita kelompokkan menjadi dasar, madya, utama, dan paripurna. Kemudian untuk menuntaskan kasus-kasus di dasar, madya, utama, paripurna itu, kita buat rules untuk standar SDM, sarpras, dan alatnya. Next slide. Mungkin saya tidak bahas satu persatu Bapak Ibu. Contoh di dasar kita harus memiliki DPJP, bisa SPJP atau SPPD. Kemudian juga ada spesialis bedah dan spesialis anak. Spesialis lainnya ada spesialis anestesi dan juga spesialis patologi klinik dan radiologi. Di madya dan seterusnya Bapak Ibu, kami tidak bahas karena fokus kita nanti adalah di hasil simulasi. Jadi dari standar SDM ini nanti kita akan baca, kita tarik dari SI-SDMK, satu set SDMK-nya. Apakah Bapak Ibu memiliki SDM yang dipersyaratkan di sini? Kemudian kita masuk rules yang kedua adalah, next slide, rules sarprasnya, di mana di dasar harus memiliki apa, di madya, di utama, dan di paripurna. Ini nanti akan kita tarik dari ASPA, termasuk untuk alat kesehatan yang dibutuhkan. Next slide, alat kesehatan yang dibutuhkan. Ya, di dasar harus ada EKG, USG, echo, X-ray, Holter, treadmill, ergocycle, bedside monitor, ventilator, dan juga ambulatory blood pressure monitoring. Next slide, bisa? Ya, kemudian di madya, peralatan dasar ditambah dengan apa yang sudah tampil di layar Bapak Ibu, Expand Echo 3D, kemudian CT scan, atherectomy device, avometer, IPUS, sternal show, activated clotting time intraoperatif, thrombectomy device, injector pump, probe IC, table test. Kemudian utama dan paripurna seterusnya. Saya nggak bacakan Bapak Ibu. Jadi nanti akan dibaca oleh sistem data-data Bapak Ibu semua, baik di SDMK untuk SDM-nya, maupun di ASPAK untuk standar sarpras dan peralatannya. Nah, kami sudah melakukan penarikan data, kita simulasi by system yang ada. Kami sudah melakukan penarikan data pada 22 rumah sakit vertikal
dan 30 rumah sakit umum daerah milik provinsi yang telah melakukan sinkronisasi data ASPAK dan SDMK. Yang kami lakukan, ini kita harus fair 13 yang tidak kompeten. Kemudian yang ada di strata madya itu tidak ada rumah sakit yang ada di strata madya. 6 rumah sakit ada di strata dasar dan 3 rumah sakit ada di strata utama. Nah, ini beberapa mapping yang sudah dilakukan. Next slide. Kemudian kami melakukan juga mapping untuk rumah sakit pemerintah milik provinsi. Dari 30 yang kita lakukan, 24-nya tidak kompeten. 5 rumah sakit ada di strata dasar dan 1 rumah sakit ada di strata madya. Tidak ada rumah sakit yang masuk di strata utama maupun di paripurna. Nah, itulah gunanya kita arahan Pak Dirjen untuk mensosialisasikan ini kepada kita semua, supaya nanti kita memiliki pemahaman yang sama. Kenapa ini di dasar, 5 rumah sakit di dasar, misalnya RSUD Margono, ya RSUD Margono, hanya di dasar. Nah, nanti kita bisa lihat di sistem itu SDM apa yang tidak ada, kemudian sarpras apa yang tidak ada, kemudian alat kesehatan apa yang tidak ada. Jadi mungkin untuk lebih jelasnya Mbak Rati ya, Mbak Rati sama Mas Haidar mungkin bisa menjelaskan simulasinya dulu supaya Bapak Ibu bisa melihat gambaran utuhnya. Terima kasih. Ya, Pak ini Bu Rati sebelum simulasi, mundur. Ya, Mundur Pak. sebelum simulasi. Mundur lagi 1 slide ya. Ini rumah sakit saya nih, ya. Tolong ya Anda menjadi contoh, segera update aspaknya. Tapi karena ini adalah layanan jantung ya, saya bisa paham kayak rumah sakit PON mungkin Anda bukan untuk melayani jantung gitu ya. Ketergantungan obat ya. Marzuki Mahdi mungkin ya karena rumah sakit jiwa ya. Rumah sakit jiwa oke. Tapi saya minta nih rumah sakit Surakarta, rumah sakit Suraji Tirtonegoro Klaten ya. Terus rumah sakit Tahjudin Khalid, rumah sakit Sintanala Tangerang. Segera Anda update aspaknya. Jangan sampai nanti hari Jumat saya tampilkan di depan seluruh rumah sakit masih belum beres juga. Nah, untuk yang dasar nih, masa sih rumah sakit Adam Malik saya tuh klasifikasinya dasar? Ya, kalau Rata Totok ya mungkin. Ya, mohon maaf, Rata Totok rumah sakit kecil kami ya di daerah Buyat, mungkin dia dasar atau mungkin dia madya, tapi mungkin kalau dasar is oke. Tapi Persahabatan, Muhammad Hussein Palembang, Rumah Sakit Karyadi, garuk-garuk kepala saya. Kalau Anda cuma di dasar. Yang di utama lumayan nih. Nah, Jamil, Sarjito. Rumah Sakit Jantung Harapan kita pun belum bisa sampai klasifikasi daripada paripurna. Padahal standarnya ini yang buat adalah Rumah Sakit Jantung Pembuluh Darah Harapan kita. Maju next slide. Nah, ini rumah sakit daerah ya. Nah, tadi disinggung-singgung nih, Rumah Sakit Margono, ya. Ini kebetulan ada Kepala Dinas Kesehatan Provinsinya yang punya. Ya, bukannya dia di dasar, tapi pasti ada aspaknya yang belum diupdate. Mungkin SIP dokternya ada yang belum dilengkapi. Rumah Sakit Matraman atau Mataram nih, ya saya nggak tahu nih. Bisa Matraman Jakarta ya, bisa juga Mataram Lombok ya. Abdul Muluk ya, Provinsi Daerah NTB. Masa sih klasifikasi Anda dasar? Pasti Anda belum ada ya, ada dalam tanda kutip belum melengkapi yang sudah kami inginkan. Yuk, nanti kita lihat ya Bapak Ibu semua ya. Nanti Pak Haidar ataupun teman-teman Bu Pusdatin di bawah koordinasinya Bu Tio ya akan mencoba simulasi. Silakan simulasi. Ambil 1-2 rumah sakit aja sehingga mereka paham. Baik, terima kasih Pak Direktur, Pak Dirjen. Izin di sini sudah ada dari tim Pusdatin, Mas Haidar sudah bergabung ya di Zoom. Disilakan sudah, Mas Haidar Mbak Rati. untuk melakukan simulasi
sehingga dari rumah sakit bisa mengetahui apa yang harus dilakukan di updating ataupun sinkronisasi data yang dilakukan di rumah sakit online. Silakan dari tim Pusdatin. Oke, baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang kami hormati Bapak Dirjen Kesehatan Lanjutan, Pak Sesdijen, kemudian Bapak Ibu Direktur, maupun baik di kantor pusat maupun di rumah sakit ya provinsi maupun rumah sakit vertikal, Ibu Kapusdatin dan Bapak Ibu semua yang hadir pada hari ini. Ya, mohon izin kami menyampaikan terkait dengan bagaimana proses simulasi yang harus dilakukan ya oleh Bapak Ibu semua dalam hal untuk membaca dari sisi kompetensi layanan di rumah sakit Bapak Ibu semuanya. Bahwa tadi sudah disampaikan oleh Pak Dirjen maupun Pak Direktur, di sini kami memang memberikan atau memanfaatkan aplikasi yang sudah berjalan saat ini. Jadi memang dalam rangka simplifikasi aplikasi kami tidak mengembangkan aplikasi baru, tetapi memanfaatkan sistem yang sudah ada di Kementerian Kesehatan, itu di aplikasi RS Online. Di sini memang secara proses antara RS Online dengan ASPAK maupun SSDMK sudah kami bridgingkan, ya, sehingga proses entry data itu tidak lagi dilakukan di RS Online, cukup nanti di entry di SSDMK untuk tenaga kesehatan, dan juga di-entrykan di ASPAK untuk sarana, prasarana, dan alkesnya. Sehingga nanti di RS Online tinggal membaca sesuai dengan apa yang sudah Bapak Ibu inputkan di dua aplikasi tadi. Saya izin share screen sebentar. Ya. Jadi pada intinya memang aplikasi RS Online itu sudah cukup familiar di semua rumah sakit ya, karena memang semua rumah sakit terregistrasi di Kementerian Kesehatan ini sudah memiliki akun untuk masuk ke dalam aplikasi ini. Dan mungkin sudah lama ini juga digunakan untuk dalam hal updating data maupun pelaporan dari rumah sakit ya, baik dulu waktu terkait dengan tempat tidur, terkait dengan profil rumah sakit dan lain-lainnya. Maka kami mengembangkan fitur kompetensi layanan di sini. Dengan harapan tidak perlu lagi membuka aplikasi lain dan ini bisa terbaca di sini. Izin saya mungkin ambil satu sampel dari rumah sakit Karyadi ya, yang tadi sudah sampai juga Pak Dirjen, bahwa Karyadi kemarin itu di posisi hari Sabtu masih di level dasar. Ya, jadi kalau kita di sini ini adalah halaman awal ketika Bapak Ibu semua di sini sudah masuk ke RS Online. Sini ada informasi terkait dengan profil pasien kesnya, tempat tidur sampai dengan kompetensi rumah sakit. Kita fokus ke dua hal tadi, yaitu bagaimana nanti bisa menarik data dari ASPAK dan juga SSDMK. Untuk menarikan data dari SSDMK, ini ada tab tenaga, ya, yang berisi informasi terkait dengan seluruh tenaga, baik itu tenaga medis maupun tenaga kesehatan yang ada di Rumah Sakit Karyadi. Dan di sebelah kanan layar, di pojok layar ini ada icon plus ya seperti ini, yang ini bisa diklik ya. Jadi ketika ini diklik, kami langsung sinkron data ke SSDMK untuk menarik data yang terupdate dari SSDMK. Jadi kalau hari ini Bapak Ibu update di SSDMK terkait dengan tenaga kesehatan yang sudah ada di rumah sakit, maka nanti tinggal diklik tombol plus ini, maka seluruh data yang terkait dengan SSDMK di rumah sakit akan langsung terbaca dari mulai nama segala macamnya sampai di kompetensi setiap tenaga kesehatan tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan Satgas dan Alkes, demikian juga sama. Jadi nggak ada lagi entry data di sini. Ini semuanya bridging dari ASPAK. Jadi sama ketika Bapak Ibu tarik dari ASPAK dengan mengklik tombol icon plus di sini, di pojok kanan layarnya, maka seluruh data dari ASPAK yang terkait dengan sarana dan alkesnya itu akan kami tarik. Sehingga hasilnya akan seperti ini, kelihatan. Ya, untuk nama alat, ruangan, sampai jumlah yang ada, dan sampai yang rusak itu berapa. Ya. Ini langsung kita ambil data dari ASPAK menggunakan skema interoperabilitas data. Setelah datanya muncul, ya ini Bapak Ibu bisa cari misalkan apa, cat lab. Bisa dicari nanti apakah sudah tertarik atau belum. Nah, ini sudah kelihatan di sini ya, bahwa di Karyadi ada ruang cat lab sebenarnya. Ya kemarin sempat ada sedikit masalah juga kan ketika
di hari Sabtu. Nah, ini sudah ada dan bisa muncul tuh cat lab-nya. Nah, setelah dua data ini kita tarik, maka Bapak Ibu tinggal mengklik ya untuk tahap kompetensi rumah sakit. Nah, saat ini memang baru simulasi awal yaitu di jantung dan pembuluh darah. Nanti akan terus berkembang sudah 24 layanan yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Direktur ya. Nanti akan ada 24 layanan yang akan ada di sini menunya ya. Dan di sini kita bisa lihat ya. Yang pertama yang Bapak Ibu lakukan adalah melakukan update atau kompetensi. Ini untuk apa fungsinya? Untuk memastikan bahwa ketika Bapak Ibu sudah menarik data tenaga, data SARPS Alkes, kita akan coba lagi untuk memastikan bahwa apakah kompetensi media ini sudah bisa meningkat belum menjadi satu level di atasnya, yaitu mungkin level utama atau mungkin ke paripurna langsung gitu ketika memang semuanya sudah sesuai gitu. Jadi kalau kita klik di sini nanti ya sistem itu akan membaca kemudian akan langsung merefresh. Nah, ketika nanti di situ cek lagi apakah sudah masuk ke media atau belum? Ternyata belum nih. Ya karena memang kalau kita lihat di sini kenapa belum naik ke utama? Nah, di Karyadi ternyata masih ada satu spesialis yang belum terpenuhi yaitu spesialis penyakit dalam kardiovaskular. Jadi yang warna merah inilah yang akan jadi fokus Bapak Ibu semua untuk kembali dicek di SSDMK-nya. Apakah memang sudah ada atau belum? Kemungkinan sudah ada ataupun mungkin belum terinput di SSDMK. Kemudian Bapak Ibu cek lagi di sini, apakah di sisi alkes sarananya sudah oke atau belum? Nah, tinggal diklik di sini Sebentar, nanti Pak Haidar, akan terlihat. Sebentar, Pak Haidar saya potong. Iya, Pak. Balik. Ya. Ya, jadi balik ya. Enggak, SDM tadi SDM. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu semua untuk yang Karyadi nih, karena Anda belum mengupdate dokter subspesialis penyakit dalam kardiovaskuler, ya, maka Anda masih utama. Nah, ini hati-hati nih Pak Haidar ya. Ini subspesialis penyakit dalam KV sama spesialis penyakit jantung sama nggak levelnya, Pak Ubrin? Sama Pak, izin Bu Maya Pak. Nah, kalau sama berarti dia udah utama dong. Betul Pak. Nah, ini harus hati-hati nih. Ini berarti masuk atas nih Pak Haidar. Itu setara Iya, Pak. SPJP Pak. KKV itu setara SPJP, spesialis. Ini yang kemarin saya bilang, Bu Rati harus hati-hati. Ya. Nah, coba nih dibenerin lagi nih. Ya. Dokter subspesialis penyakit dalam kardiovaskuler itu sama dengan SPJP. Jadi kalau udah ada SPJP, maka ini dianggap sudah terpenuhi nih. Ya, coba dibenerin lagi ya Pak Haidar ya. Ya baik Pak, nanti kita mapping lagi Pak dengan Mbak Rati Pak. Kalau Ya, ini mohon maaf Bapak Ibu koreksi. semua, memang ini kita lagi simulasi. Ya, kita lagi benerin sama-sama semua ya. Supaya nanti pada saat kita benar-benar kita terapkan semuanya sudah ongoing. Dan Bapak Ibu semua yang saya undang hari ini, kita untuk lebih tahu nanti coba tolong dilihat kami salahnya di mana. Oke, lanjut. Ya, jadi sebenarnya Karyadi ini kalau ini udah diklik dia langsung utama. Ya. Cuman paripurnanya mana paripurnanya, Pak? Ini karena memang utamanya belum masuk Pak, belum masuk ke kategori utama, paripurna belum bisa dibuka Pak. Ini kan masih ada Jadi kalau soal nanti protokolerator yang utamanya pemerintah. sudah sebentar. Kalau nanti misalnya utamanya misalnya sudah dimasukin, dia akan terbuka yang paripurna, begitu ya? Mana Langsung yang paripurna kebuka belum? Pak. Oke. Betul Pak. Jadi gitu ya Bapak Ibu semua ya, simulasinya ya, mohon dipahami. Ya, lanjut. Iya Pak. Jadi Bapak Ibu semua memang di sini kita lihat dua ya. Jadi kalau tadi mungkin nanti kalau ada revisi kembali dari si mapping SDM-nya, ya ini akan langsung jadi hitam ya mungkin. Nanti Bapak Ibu juga akan ada lagi faktor satunya lagi yaitu sarana dan alkesnya. Jadi bukan hanya tenaga tadi, tapi sarana alkesnya pun harus dipastikan juga. Nah, di sini juga Karyadi juga ada satu alat yang masih merah yaitu rotablator. Ya, tadi barusan juga dari teman-teman Karyadi juga ada WA. Dia punya nih, cuma mungkin mau cek lagi di aspaknya. Jadi ketika nanti sudah diisikan di aspak atau sudah diperbaiki di aspak, silahkan nanti sinkronisasi ulang lagi aja di sisi RS online-nya dengan mengupdate aspak ini. Ya, kemudian baru Bapak Ibu dari Karyadi nanti bisa mengupdate atau kompetensi lagi seperti ini. Ya, jadi ada proses yang harus di-trigger dengan klik tombol icon plus ya, supaya nantinya proses kompetensinya ini akan langsung berubah jadi utama. Nah, tadi sesuai dengan yang Pak Dirjen sampaikan, setelah utama muncul di sini setelah kompetensinya, untuk kekurangan di paripurna akan langsung muncul sesuai dengan strata selanjutnya. Saya kira itu Mbak Rati, Pak Dirjen atas yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ya. Jadi demikian ya, mohon maaf Pak Ubrin yang saya ambil ya Bu Rati ya. Jadi memang ini masih simulasi Bapak Ibu semua ya.
Jadi nanti mungkin ini kapan Pak Haidar disebar semuanya untuk yang rumah sakit ini sudah disebar semuanya? Iya Yang Pak, hadir intinya hari sudah ini. bisa diakses Pak. Sudah bisa diakses Oke. ke semua rumah sakit Pak. Jadi tolong Bapak Ibu semua yang hadir hari ini yang sesuai undangan, saya lihat banyak betul, banyak yang komplain nggak bisa masuk ya. Memang sekali lagi yang saya undang hari ini hanya rumah sakit dan perwakilan dari asosiasi ya yang mau kita lakukan simulasi. Tujuannya apa? Kita mau menyempurnakan, kan gitu ya. Rumah sakit kami pun belum sempurna, kami paham. Rumah sakit Bapak Ibu semua juga kami mohon untuk juga bisa mengupdate, kan gitu ya. Sehingga nanti sistem ini sempurna dan bisa kita pergunakan untuk rumah sakit seluruh Indonesia dan juga untuk kompetensi yang lain. Hari ini kita hanya jantung toh, ya. Tadi kita lihat rumah sakit Karyadi. Ini ada orang Karyadi di sini nggak? Izin Ada Pak orang Dirjen Karyadi di sini? hadir. Ah, ini dari Karyadi tolong sampaikan ke dirutnya, ya. Sahabat petugas aspaknya segera diupdate. Kalau tidak, Anda akan hanya bisa melayani untuk yang kasus-kasus madya. Anda tidak bisa melakukan bedah torak, ya. Anda tidak bisa melakukan apa istilahnya perbaikan jantung, katup jantung dan sebagainya karena kompetensi Anda cuman madya. Tapi saya yakin kompetensi Anda sebenarnya bukan di madya, tapi sudah di paripurna. Cuman petugasnya males-males ngupdate aspak dan SIP. Tapi SIP tadi agak ada salah, Pak Ubrin ya. Jadi Pak Ubrin, ya nanti tolong Pak Ubrin. Iya Pak. Yang dokter atau itu jadi satu Ya. kelompok Pak Ubrin, ya jangan sampai salah Ya, lagi. itu harusnya garis miring Pak. Nanti kami sampaikan. Nah, kalau Pak Haidar ini kan teman-teman Butio dan kawan-kawan ini kan dia cuma buat sistem. Dia nggak ngerti ya, maksudnya ini dokternya setara atau tidak gitu ya. Nah, nanti Rumah Sakit Jantung Harapan kita, Bu Maya, tolong di apa Diverifikasi. diverifikasi. Makanya Iya kemarin Pak. orang Jantung Harapan kita harus turun, harus lihat nih. Ya, nanti paru juga begitu. Orang Persahabatan harus turun nih, harus lihat nih. Nanti neuro juga gitu, orang PON harus turun nih, harus lihat nih, memastikan mappingnya benar. Ya. Oke. Saya rasa itu saja ya Bapak Ibu semua. Jadi nanti Bapak Ibu semua silakan lihat di RS online ya Pak Haidar ya. Nggak ada yang baru ya Pak Haidar ya. Nggak ada yang baru ya. Bapak Ibu lihat di situ, kemudian diisi, liatin, lengkapin, kemudian terakhir tinggal dilihat kompetensi jantungnya seperti apa. Ya, nah, kalau sudah dibenerin, ya sudah. Nanti hari Jumat saya akan buat besar-besaran mungkin sosialisasi terkait dengan rujukan berbasis kompetensi untuk jantung dulu. Nanti udah beres jantung, minggu depannya kita 2 penyakit ya. Jadi saya mau menyelesaikan ini dalam waktu 1 bulan. Nanti sehingga bulan Juli mungkin kita akan uji coba rujukan berbasis kompetensi. Oke, ada 2 pertanyaan nih. Pak Khalid, Rumah Sakit Wahidin. Silakan. Dr. Khalid, silakan. Anda mau bertanya apa? Raise hand. Suaranya saya belum dengar. Malah mute. Nggak kedengeran, Dr. Khalid. Dr. Khalid, hold dulu. Iya, enggak, saya hanya mau mendapat informasi terkait data update untuk Rumah Sakit Wahidin, Pak Dirjen. Karena saya di slide tadi tidak ada Rumah Sakit Wahidin tertera. Itu ya, mohon maaf, Pak Khalid, ya Dr. Khalid. Bukan, itu cuma contoh. Silakan nanti lihat di RS online Wahidin posisinya di mana. Iya, oke. Tinggal diklik aja di RS online. Nanti posisinya di mana, dibetulin. Nanti tinggal terakhir kompetensinya lihat di seperti apa. Yang tadi seperti yang dicontohkan Pak Haidar. Iya, makasih banyak Pak Dirjen. Oke. Dr. Marifatul dari RSAU, Dr. Muhammad apa nih? Silakan Dok. Tomo, Pak. Oke Bapak, selamat pagi Bapak. Pak.
Maaf, ini kan tadi itu kan dengan adanya simulasi nanti itu, nah, Dirjen, ini kan kita kan berhubungan dengan pembayaran di BPJS. Apakah nanti ada pembahasan lebih lanjut terkait dengan BPJS-nya, Pak Dirjen? Iya, ya. Jadi ini kita baru simulasi. Nanti dari 20, tadi kan ini jantung. Nanti dari jantung tuh, itu nanti ada kelas-kelasnya Pak, berdasarkan IDRG. Ya, yang Madya dia bisa mengerjakan kasus apa saja. Ya dibayarnya sesuai dengan IDRG yang dibayarnya tadi. Ya, misalnya ternyata Bapak cuman kompetensinya Madya, maka Bapak nggak bisa tuh operasi BTKV, karena BTKV itu ada di utama. Ya, jadi kalau Bapak ngerjakan BTKV, maka BPJS nggak akan bayar. Kenapa? Karena Bapak kompetensinya di Madya. Ya, nanti betul, nanti akan terhubung dengan BPJS. Ya, clear ya dok ya. Jadi nanti ini kita masih bahas kompetensinya dulu, beresin kompetensinya dulu. Sementara nanti linknya untuk yang IDRG ada nanti pembahasannya. Jadi nanti kita akan begitu jantung beres, nanti kita akan lagi Bapak Ibu semua yang ada di sini kita akan masuk simulasi pembayarannya. Ya, tapi rupiahnya belum keluar karena saya belum boleh ngasih tahu berapa. Tapi nanti Bapak Ibu akan lihat Madya itu bisa melakukan tindakan apa saja berdasarkan IDRG. Tapi kita nggak bahas dulu itu di sini. Ya dok ya. Oke. Dari Rumah Sakit Adiatma, Dr. Sigit, silakan. Ya, terima kasih Pak Dirjen, izin bertanya. Di rumah sakit kami sudah memiliki cat lab, secara sarpras kami sudah memiliki, tapi terkendala sudah hampir 2 tahun lebih belum di ACC kerjasama dengan BPJS Pusat. Sehingga kemungkinan belum bisa menggunakan, walaupun kalau pasien umum sudah bisa kita lakukan. Kalau merujuk kasus-kasus tersebut, kalau pasien BPJS nantinya kemudian dirujuk bagaimana ya dok? Ya, jadi begini ya. Saya kasih informasi bocorannya saja nih Pak. Nanti akan keluar PP Jaminan Kesehatan Nasional yang baru. Perpres, lupa, mohon maaf. Ya, di Perpres itu memang ini mohon maaf, saya mohon maaf sekali dengan yang swasta ya. Tapi BPJS di salah satu poinnya wajib bekerja sama dengan seluruh Fasiankes milik pemerintah beserta pelayanan yang ada, Pak. Kalau sekarang itu dia belum jelas, tapi nanti itu akan menjadi key indikatornya. Jadi kalau Bapak rumah sakit pemerintah, Bapak tenang-tenang aja. Cuman nanti kalau rumah sakit swasta, mungkin mereka nanti akan melihat ya saya nggak tahu lah namanya mappingnya mereka tuh katanya sudah terpenuhi atau tidak terpenuhi, saya kurang tahu tuh ya. Nah, itu nanti ditanyain deh sama BPJS deh ya. Tapi yang jelas di Perpresnya memang nanti akan berbunyi BPJS wajib bekerja sama dengan Fasiankes milik pemerintah beserta seluruh pelayanan yang ada secara automatically Pak. Jadi cat lab ya sudah ada di situ, ada HD harus gitu loh, nggak boleh dia enggak. Karena sekali lagi rumah sakit pemerintah itu adalah balance ya, balance dari harga ya, mereka akan menjadi penyumbang harga ya. Dan juga mohon maaf sekali, rumah sakit pemerintah dari hasilnya BPJS saya lihat yang fraudnya paling sedikit, walaupun ada juga yang nakal-nakal nih. Nanti yang nakal-nakal saya sentil semuanya, saya berhentiin kerjasamanya. Kalau masih nakal-nakal lakukan fraud ya dengan BPJS ya. Kira-kira gitu Pak Dr. Sigit ya. Jadi aman, tenang aja ya. Adiatma kan masuk rumah sakit instansi pemerintah ya, clear. Oke. Baik, kalau tidak ada lagi saya rasa cukup, kita nggak usah lama-lama. Tinggal Bapak Ibu semua masuk RS online seperti biasa petugasnya. Kemudian update SI SDMK-nya ya, bagian SIP. Jadi ketahuan nih kalau SIP-nya lebih dari 4, 5, 6, 7 ketahuan tuh nanti ya. Jadi kalau misalnya udah ada 3 mau nambah lagi di tempatnya Bu Yuli teng gitu ya. Nah, berarti itu udah lebih dari 3 tuh. Nah, ya. Nah, Bapak Ibu panggil dokternya. Kucuk gitu ya. Ini kamu nggak bisa saya masukin di rumah sakit saya, kamu praktek di mana aja. Kan gitu ya. Nanti ketahuan tuh Bapak Ibu semua. Kalau misalnya daerah terpencil kan gitu ya, ini ada suatu keistimewaan, cepet-cepet buat surat ke Bu Yuli ya, SI SDMK supaya bisa diberikan SIP tambahan. Tapi ini mohon maaf, nggak bisa dilakukan tanpa persetujuan di Janakes di pusat. Ini tujuannya apa? Supaya kami bisa tahu
berapa sih kebutuhan dokter yang memang benar-benar ada di daerah yang kosong sehingga SIP-nya bisa lebih dari 4, lebih dari 3. Ya, jadi kalau misalnya nanti Bapak Ibu semua mengupdate dokter, ya ternyata dimasukin nggak bisa, berarti SIP-nya lebih dari 3. Ya, kalau sarprasnya boleh, ya. Nah, kalau mau bohong-bohongin kita ketahuan itu nanti. Pada saat nanti dirujuk pasien dengan kompetensi yang seperti itu, ternyata nggak bisa diladenin, berarti ada yang salah. Ya, kira-kira begitu. Oke, saya rasa semuanya sudah tidak ada yang raise hand. Bapak Ibu sekali lagi lihat RS online, isi yang benar, kemudian lihat simulasinya untuk jantung ada di mana. Tadi bagus sekali, hari ini kita nemukan masih ada yang salah di sistem kita, yaitu terkait dengan kompetensi dokter. Pak Obrin dan tim ya, tolong dibenerin supaya Bu Tio ya dengan tim Pak Haidar ya bisa membetulkan Siap, Pak. lagi sehingga semuanya bisa berjalan sesuai dengan yang kita harapkan. Demikian, sekali lagi terima kasih. Ya, silakan. Pak Dirjen, izin Pak Dirjen. Ya, Izin silakan. Pak Dirjen. Tadi kan terkait dengan SIP Pak Dirjen. Nah, Ya. kalau beberapa spesialis kita kan di daerah masih ada nih yang terbatas, seperti kardiologi. Nah, ini kan ada yang pakai surat penugasan. Nanti Betul. bagaimana sistemnya nanti itu Pak Dirjen? Ya, Ibu kalau misalnya nggak bisa tenet gitu ya, misalnya nggak bisa masuk-masukin, Ibu harus ketemu dengan orang yang namanya Bu Yuli dan saya nggak tahu di bawahnya direkturnya siapa untuk minta approve izin SIP tambahan tersebut. Oke, makasih Pak Ya. Dirjen. Jadi kami ingin tahu nih masalahnya, mohon maaf nih Bu, ya mohon maaf sekali ya Bu Fiona Lisa, kita nih ngelihat mencium nih banyak betul nih apa SIP tambahan sehingga ketika kita mapping kekurangan dokter kita nggak dapet tuh. Ya. Nah, kami mau pusat harus tahu dan pusat bisa mapping itu sehingga kita bisa quote and quote memproduksi dokter sesuai dengan kebutuhan yang ada di lapangan. Jadi kita Pak Menteri nggak mau lebih, Pak Menteri juga nggak mau kurang. Ini saya mohon maaf Bapak Ibu semua ya. Pak Menteri bukan saya pembela ya. Pak Menteri itu dia punya visi yang sangat bagus dan menurut saya visi ini kalau diimplementasikan akan bisa membawa perubahan terkait dengan pelayanan kita ya. Oleh sebab itu tolong ini didukung. Ini nggak ada politik ya, nggak ada like ataupun dislike nggak ada ya. Tapi semata-mata kita mau memperbaiki sistem rujukan pelayanan kita. Jadi gitu ya Bu Fianisa ya. Betul kami tahu ada yang masih kurang, tapi kalau nggak bisa diinput, tolong dikoordinasikan dengan Bu Yuli di SI SDMK. Karena SIP bukan wewenang saya. Ya, saya hanya urusan rumah sakit. Siap, makasih Pak Dirjen. Oke, baik. Kalau nggak ada, terima kasih semua ya. Nanti hari Jumat kalau udah bener, nggak usah muncul lagi menu-menuhin Zoom. Siap, Pak. Ya, yang masih masalah aja, yang boleh muncul ya. Ya nanti kalau misalnya masih masalah kita bisa diskusi lagi ya. Baik semuanya, kalau gitu saya tutup pertemuan ini dan ucapan alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berlibur. Sekali lagi mohon maaf saya ganggu waktu liburnya. Ya izin Bapak. Pak Dirjen. Pak Direktur, Assalamualaikum. Bu Tio. Ya, Terima kasih, izin izin Bu, jangan ditutup dulu ya, lagi download materi. Host jangan dimatiin dulu ya, jangan di stop dulu, lagi download materi. Pak Haidar, nanti kita diskusi ya Pak Haidar, Bu Tio. Pamit ya. Cuma ya itu dari Harkit udah ikut itu coba nanti dilihat lagi deh ya. Iya ya, oke ya Pak ya. Nah yang sudah Jadi, terisi Bu aja Maya, Pak. Ya. Bu Maya yang di situ itu standar minimal ya. Artinya kalau Betul. ada dokter lain, spesialis lain, subspesialis lain di luar itu monggo. Tapi itu hanya untuk memapping gitu ya. Karena ada beberapa teman yang bilang begini, oh kami nggak diakui, SP ini nggak diakui. Oh diakui sebenarnya. Itu hanya untuk membuat rules-nya aja, gitu ya. Iya, ya Pak. Karena ini yang sudah terisi aja Pak. Kalau format isian itu kan sudah dengan kami juga. Cuma barangkali masih ada misinterpretasi seperti yang tadi Dokter SPPD KKV dengan SPJP itu Pak. Mungkin kita perlu cek lagi satu-satu Pak. Jangan sampai nanti merugikan teman-teman.
Ya, kita tetap terbuka lah untuk diskusi itu ya. Untuk Iya, semua nanti baik lah. Ya, iya. ya Ada makasih satu ya Bu lagi, Maya. Pak. Ada satu lagi, Pak Obrin. Itu Bisa yang... japri saya aja nanti Bu Oh Maya. ya, baik, baik, baik. Ya, biar Ya, makasih Pak Obrin. Makasih. Ya, Selamat makasih. siang. Bapak Ibu itu sudah kami lampirkan kembali untuk link Google Drive. Disilahkan untuk mendownload materi. Dan disilahkan untuk rumah sakit melakukan update di rumah sakit online. Ini nanti akan kami tarik datanya di hari Jumat ya Pak Obrin ya, Mas Haider. Kamis sore udah kita tarik lah supaya Jumat bisa dipaparin lagi. Ya, Kamis sore, oke. Kamis Mas sore Haider, aja. oke. Nanti Paparannya kita Jumat. Kalau nariknya Jumat kan nggak bisa dipaparin Jumat. baik Pak. Ya. Terima kasih Bu Rati. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Bu Rati. Ya, mohon izin live. Mari, makasih. Makasih Bapak Ibu Direktur dan Kepala Makasih, Dinas Bu. Kesehatan Izin Provinsi. Makasih, Mbak Rati. Dari Persi, dari Arsada, terima kasih. Terima kasih. Dr. Zainal Arifin, makasih. Dari Dinas Kesehatan Provinsi Kalsel. Kasih Bu Rati. Ya.